senang banget hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Wiwit Salman hanya di Wannabe. Gimana kabarnya Wannabe Lovers? Tentunya hanya di PSJ TV, Pride and Soul of Jakarta. Gimana nih? Udah gak sabar dong? Pastinya di acara Wannabe ini kita bakalan lebih deket lagi. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama seorang penyanyi dangdut lebih tepatnya, yang masih sangat muda, cantik, dan punya perjalanan yang unik nih dalam karirnya. Langsung aja, ini dia Marissa Putri. Tadam. Apa kabar? Kabarnya baik. Pinky-pinky ya kita? Iya, ini sehat. Cantik banget, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Marissa, ini banyak yang udah pada kenal kamu, udah deket sama kamu, tapi mungkin belum tahu. Kalau ternyata nih, tadi Wit bilang, kamu itu pertama-tamanya dulu justru jadi model ya? Iya, model dulu. Dari kecil udah suka nyanyi, tapi ikutan ajang-ajang model, bener gak sih? Dari kecil emang nyanyi, terus kalau udah SMA tuh model gitu. Oh, justru pas modelnya pas udah SMA? Iya, SMA. Ikutan acara-acara apa sih? Kayak fashion show, foto, wedding gitu-gitu. Oh, ini anak Medan ini ya? Anak Medan, terus juga ada campuran Sunda, Malaysia, Iya. apalagi? Jogja. Jogja juga ada. Jadinya gini ya, perpaduannya ya. Bentukannya ya. Tapi anak Medan, tadinya kamu tadi tinggalnya di Medan? Tinggalnya di Medan karena apa ya, orang tua kan nikahnya dulu sama papaku tuh di Medan gitu. Mereka juga tinggalnya di Medan, asal dari sana gitu. Kalau Malaysia ke Medan kan deket ya. Iya benar, jadi bolak-balik ya Iya. tandanya ya. Iya. Terus gimana ceritanya nih? Kata kamu dari kecil udah suka nyanyi di acara-acara gitu. Acara hajatan. Tahun berapa sih? Tahun Masih kelas SD ya? SD. Iya, SD. Nah itu tadinya emang udah hobi tampil ya? Bener gak sih? Hobi tampil zaman-zaman cabai rawit ya dulu. Cabai rawit. Masih kecil, terus tampil di acara-acara di Medan. Acara hajatan, Tuh, nikahan, kawinan gitu, ya. dari SD kamu udah perform di situ ya? Iya, udah. Tadi emang udah cita-cita pengen jadi penyanyi nih? Iya udah. Tuh. Memang suka aja nyanyi. Udah suka nyanyi ya? Nah terus emang udah sukanya ke dangdut atau gimana? Dulu sih sempet ikut waktu zaman sekolah tuh kayak rock. Oh sempet rock juga? Pernah. Gimana nih Marissa kalau nyanyi rock, penasaran? Aduh jangan deh. Kalau sekarang. Waktu itu sempet, Ya, terus? zamannya yang tantri ya. Oh iya, kotak. Dulu. Kan tuh zamannya anak metal, terus lagu pop juga udah. Udah pernah coba. Uh, Terus akhirnya bisa ke jalur dangdut, itu gimana? Ya awal-awalnya sih cover lagu dulu gitu. Biasanya kayak gitu ya? Biasanya tuh penyanyi tuh mencoba cover dulu. Peruntungan ya, peruntungan. Bener-bener. Terus diupload ya kan di channel YouTube, terus nanti tiba-tiba banyak yang nonton, terus akhirnya kayak pengen dia punya lagu sendiri gitu gak sih? Iya. Awalnya sih dari teman ya dibilangnya. Oh dari teman? Kamu tuh cocoknya masuk ke label aja atau manajemen, Oh. kata dia gitu, daripada cover kayak gitu kan sayang ya gitu. Akhirnya karena dulu tuh asisten aku tuh ya kenal sama orang Label, suara gitu ya, label gitu, terus akhirnya ya aku coba casting. Akhirnya kamu di sana. kontrak ya waktu itu ya? Ya kontrak, langsung dikontrak gitu. Casting dulu sih. Audisi? Nggak audisi tapi kayak dipanggil casting, ada beberapa orang. Oh gitu ya? Terus aku ya nggak nyangka bisa juga masuk. Kamu kepilih ya? Kepilih. Oh itu tahun berapa tuh tandanya? Tahun 2019. 2019 tuh perdana tuh kamu mau terjun ke industri musik Musik, ya. Indonesia tuh ya. Nah abis itu langsung dapat lagu apa gimana? Rekaman apa? Lagu sih dari aku sih, ciptaan sendiri. Oh kamu nih nyiptain sendiri? Iya. Oh ternyata Marissa ini komposer juga, seorang pencipta ya, Suka nyiptain aja lagu ya. tulis-tulis gitu. Jadi suka, ini tadi romantis ya. Biasanya gitu, biasanya tuh yang nyiptain lagu tuh lebih sensitif, lebih ya nggak sih, puitis. Akhirnya liriknya bikin sendiri. Romantis. Iya kan? Iya. Emang bener. Soalnya biasanya itu karena pengalaman pribadi nggak sih kalau bikin lagu?
Pengalaman pribadi. Iya Lagu kan? aku tuh semua pengalaman pribadi sih. Wah, kita kepo nih. Coba tandanya waktu kamu mulai masuk ke label pada saat itu, kamu udah langsung kasih lagu-lagu ciptaan kamu gitu. Aku pengennya aku yang nyiptain gitu apa dipilihin dari label untuk lagu-lagunya apa gimana? Awalnya sih ngajuin dulu ya sama Iya. bos gitu kan. Aku ada lagu beberapa, Terus kira-kira boleh nggak atau cocok nggak untuk cocok nggak? Apa? dibuat di Naga Suara. Terus kata bos ya dibilangnya oke aja sih. Ya udah akhirnya rekaman. Akhirnya gitu. rekaman. Itulah awal mulanya ya perjalanan Marissa dari akhirnya kamu pindah ke Jakarta atau bolak-balik? Masih? Emang di Jakarta sih. Emang di Jakarta? Dari tahun 2017. Oke, ini memang rata-rata banyak pengalaman yang dari daerah terus akhirnya stay di Jakarta untuk bisa fokus berkarir di sini ya, nggak sih di industri musiknya sendiri. Terus gimana kisahnya, perjalanannya? Apakah mudah perjalanan Marissa sendiri untuk bisa di dunia tarik suara dan sebagai penyanyi dangdut kan saingan banyak banget, benar nggak sih? Penyanyi dangdut tuh banyak. Kamu pengen punya cirinya apa waktu Paling, itu? goyangan ya. Oh, goyangan nih cirinya. Goyangan ya sama apa ya, ramah aja gitu sama fans gitu. Jadi sama fans dan yang ngedukung kamu selalu Ramah. ramah, nggak sombong ya Iya, kan. selagi- Goyangannya apa sih bedanya? Goyangnya namanya goyang membal. Tunggu, goyang apa? Goyang membal. Membal gimana sih goyang membal? Aduh, masa kita nggak coba nih goyang membal? Emang Wow. itu kamu yang bikin sendiri apa gimana sih? Iya, aku yang bikin sendiri. Kamu yang bikin? Kamu penyanyi dangdut gitu ya? Kayak dikonsepin nih. Oh iya, nih konsepnya harus punya ciri dan karakter, benar nggak? Iya, ada goyang pargoy, ada goyang gergaji, goyang membal gitu-gitu. Goyang membal. Nah kalau Marissa goyang membalnya yang orang udah pada tahu nih akhirnya. Iya, gitu sih. Gimana terinspirasi dari apa tuh goyang membal? Sebenarnya masih aja kayak goyangan apa tuh, goyang apa ya, dada gitu. Oke gitu. Terus Tapi dia versinya berbeda gitu. bedanya gimana? Dia agak bergetar dikit. Oh, getarannya ya. Berapa skala Richter tuh getarannya. Jadi bikin orang yang nonton juga pada gemeter semuanya Iya, ya. gitu ya. Lucu aja gitu goyang. Jadi lucu kali ya. Jadi kayak lucu gitu, tapi nggak kayak hot banget gitu, tapi lucu. tapi lucu ya, lebih gemes kali ya. Gemes. Namanya goyang membal. Oke, akhirnya juga mungkin kamu bisa ceritain nih. Dari tadi udah, tandanya lumayan mudah ya. Prosesnya bener gak? Langsung dapat label. Ya, Ada kesulitan alhamdulillah. gak sih untuk berkarir di Musik ya. Mm-mm. Kesulitannya ya sebelum terjun ke Naga Suara sih ada beberapa label-label yang nggak jelas gitu ya. Oh, pernah pengalaman gitu juga? Nah gitu kayak Kayak maksud aku nih, ada nggak pengalaman yang kayak kamu nggak menyenangkan gitu yang ada gitu, sempat ada yang kayak mau manfaatin gitu. Cuman alhamdulillah sih kamu bisa jaga diri kamu? jaga diri, terus sama di lingkungan aku tuh alhamdulillah teman-teman yang baik-baik semua gitu. Nah, itu dia yang support ya. aku gitu. Nah, dari perjalanan kamu pun akhirnya bisa punya single, bisa rilis. Sekarang udah ada berapa single sih? Ada 3. Ada 3. Apa aja sih? Yang pertama tuh Terlanjur Kaya, Terlanjur Kaya. Jangan Keluar Dulu. Itu kan aku ngilu loh. Jangan keluar dulu judulnya. Ini maksudnya jangan keluar kemana sih? Ya itu ada ceritanya gitu. Ini ciptaan siapa? Jangan keluar dulu. Ciptaan aku juga. Ini emang unik ya, bener-bener ciptainnya. Coba judulnya jangan keluar dulu. Maksudnya gimana? Lagunya tentang apa? Lagunya tentang percintaan. Oh, tentang sebenarnya, tetep kan gitu. percintaan. Maksudnya keluar kemana? Iya. Aku agak Jadi ya awal mulanya tuh ceritanya gimana? Ceritanya tuh lagu cewek jangan. ini kangen banget nih sama cowok, sama cowoknya gitu. Tapi Iya. cowoknya tuh mau buru-buru aja. Buru-buru apa? Buru pulang gitu. Oh, buru-buru pulang. Oh, maksudnya pulang. Kirain apaan? Mau pulang. Mau pulang. Gitu. Jadi kamu jangan. Aku tuh masih rindu gitu. Maksudnya masih gitu. rindu gitu. Emang bener-bener lagu dangdut tuh ya harus ada unik-uniknya gitu ya. Iya, iya. Maksudnya jangan keluar dulu. Maksudnya kalau jangan pulang dulu kan gak enak ya. Ya
terlalu paku ya. Iya, jadi dibikin emang harus kreatif. Lucu, coba deh. Dari, abis itu lagu ketiganya? Tumpah susu. Apa? Tumpah susu. Nih bener-bener tumpah susu. Tumpah susu. Iya, tumpah Itu susu. itu emang kaitannya percintaan juga apa gimana? Tentang percintaan juga. Cuman kalau tumpah susu itu gimana ya? Gimana? Ibaratnya tuh kayak cowok tapi yang masih kayak ke orang tua banget gitu. Oh, anak mami banget ya kan? Masih manja. Terus apa kaitannya sama susu ya? Jadi kan kalau tumpah susu, susu itu kan ibaratnya orang tua ya. Oh, maksudnya Gitu. itu. Jadi masih bawa sendok kayaknya gitu. Masih anak ini banget, anak orang tuanya anak banget. mama banget gitu. Oke, itu maksudnya tumpah susu. Jangan negatif ya kan? Oke. Ini lagunya emang dikenalnya karena aku pengen denger dulu deh yang jangan keluar dulu. Coba nyanyiin dulu, jangan keluar dulu. Pengen dengerin langsung gimana, Marissa? Tumpah susu aja langsung. Oh, mau tumpah susu? aja. Langsung tumpah melebar-lebar ini di sini. Oke, kita dengerin ya. Marissa nyanyiin lagu singlenya Tumpah Susu. Iya. Tumpah susunya keren tapi sayang ngerepotin orang tua. Tumpah susunya cakep tapi sayang jadi beban keluarga. Oh, Jadi beban keluarga. jadi beban keluarga itu maksudnya. Lucu sih liriknya ya. Lucu ya. Lucu, ini ciptaan kamu juga? Enggak, ini Mas Yogi. Oh, Mas Yogi, oke. Jadi emang sekarang kamu udah punya 3 lagu, udah alhamdulillah banget ya. Terus eventnya juga banyak, manggung, bener gak sih? Alhamdulillah. Gimana harapannya sendiri untuk perjalanan karir kamu ini? Kamu masih pengen punya impian berikutnya, pengen apa gak sih? Pengennya sih aku tuh bisa buat album gitu. Nah, kan. penyanyi biasanya gitu ya? Iya, Dari single, album gitu. biasanya juga nanti beberapa singlenya juga bisa dibikin jadi satu album ya kan? Terus apalagi? Ya semoga banyak yang sukain karya aku. Terus pengen sih buat kayak event-event nyanyi ke luar negeri atau apa. Oh, jadi dangdutnya bisa go Go internasional internasional juga. gitu. Awalnya sih kemarin tuh pernah mau go internasional. Oh gitu. Di Australia. Cuman karena COVID gak jadi. Ini emang banyak kisah ya yang terjadi karena kendala itu, belum rezeki sekarang, mungkin tertunda ya. Mungkin nextnya bisa memperkenalkan lagi dangdut tentunya ke luar negeri. Tapi sebelum bicara seputar go internasional, mungkin bisa ceritain juga dong sama Wannabe Lovers kita. Kisah cinta tuh gimana? Kalau misalnya di karir udah sukses, di asmara gimana? Ya gimana ya. Marissa udah punya pacar belum sih? Ya Jujur. Jangan ditutup-tutupin. Biasanya gitu, aku nggak punya pacar. karir dulu, karir ya. Kenapa sih? Emang nggak bisa bareng-bareng karir sama hubungan asmara, kan bisa saling support. Nggak juga. Oh, nggak juga. Kalau misalnya dapat yang support ya support, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Seringnya yang kayak gimana sebelumnya? Supportnya? Supportnya tuh kayak cemburuan Oh. gitu. Kalau misalnya aku syuting Nggak bisa kan, sih ya kalau misalnya cemburuan gitu, capek ya nanti yang ada pernah jadi. gitu sih. Pernah dulu deket sama pemain film juga, lumayan ada nama. Tahan. Oh, iya, tahan. Jangan dulu bahas Oh, iya. siapa Oke, itu oke. pemain sinetron yang udah terkenal juga, yang pernah deket. Nanti kita akan obrolin lagi. Kita tanya-tanya lagi lebih detail. Kayaknya kalau mengenai kisah cintanya Marissa seru nih. Tadi sempat dekat sama seorang pemain, aktor lah ya waktu itu ya. Terus ada gosip juga ya nggak? Itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Pernah cinlok aja sih. Cinlok waktu syuting. lagi sinetron. Terus Terus ya karena akunya lagi jomblo, ya udahlah deket pacaran akhirnya sama artis itu. Iya. Terus terjadi apa abis itu? Iya, jalan, makan, nonton gitu. Nemenin dia kalau aku nggak syuting, nemenin dia syuting gitu. Lumayan lama gak sih deketnya? Ya kira-kira setahunan lah ya. Nah, akhirnya putus gara-gara Dilabrak. yang kejadian itu ya. Kamu dilabrak. Dilabrak dari Instagram sama si L gitu. Si L Si ya. L ya kan? Inisialnya si L Kamu dilabrak di Instagram atau langsung? di Instagram. Kamu
Kaget dong ya. Kaget dong, gue bilang gue kira ini cowok normal gitu loh kan. Terus? Tapi teman-teman aku bilang enggak, dia tuh kayak ya begitu sih katanya. Udah setahun tuh padahal pacaran. Iya, baru tahu. Daripada cari masalah akhirnya kamu mundur. Iya, soalnya kan susah ya berurusan sama si L itu gitu Oh, kan. oh ngeri ya kamu Ngeri nanti jadi ya. gue langsung ya udahlah, aku mundur gitu. Itu dalam hal percintaan di awal-awal. Tapi kamu juga sempat ada banyak gosip ya. Banyak. Ada gosip sama pengacara juga lagi ya kan. Aduh. Yang terkenal itu gimana sih? Emang bener waktu itu gosipnya deket? Padahal kan sebagai abang aja sih. Asprinya doang Iya, kan? aspri aja. Cuman nggak tahu kok pada netizen tuh bilangnya Biasa. pacaran, ngeliat aku jalan ke mall. Padahal Ya nggak ada. padahal nggak ada jalan. Nggak ada gitu. Oh, jadi itu cuman gosip aja ya kan, udah kayak abang sendiri ya. Iya, aspri. Hubungan kerja sih ya lebih ke situ. Wah, jadi banyak nih pengalaman Aspri juga ya kan. Terus juga sinetron, terus juga mau main film ya? Main film. Mau main film sekarang? Ini ada beberapa film di layar lebar belum tayang sih. Wah, tandanya udah syuting ya? Udah. Tinggal nunggu tayangnya. Wah, keren. Ini aku tuh penasaran. Tandanya sekarang kamu emang lagi fokusnya lebih ke karir dulu. Karir. Masalah cinta ntar dulu apa gimana? Ya, ntar dulu sih kayaknya. Lagi nggak deket dengan siapa gitu? Ya, belum ada deket. Masih sendiri. Masih aja. nyaman sendiri ya? Enggak, bukan masih nyaman sendiri, tapi emang belum ketemu kali. Emang belum nemu jodoh ya? Belum ketemu jodoh dan lebih fokus ke karir sama bisnis kayaknya sih. Oh iya, bisnis. Pengen tahu juga sih. Kayak kamu gini kan ya udah sukses di nyanyi, terus juga sekarang di dunia acting juga. Masih pengen berbisnis. Ini bisnis apa sih? Bisnisnya ada bisnis skincare. Oh iya, sekarang banyak ya artis-artis juga ya. Skincare. Terus sama kayak tas-tas, dompet cowok, kulit kayak Hebat loh, masih muda loh. buaya, kulit ular gitu-gitu. Jadi apalagi bisa sekarang online juga kan, lumayan banget ya. Ini semua bisa kamu handle, kamu kerjain semuanya lancar. Sampai sekarang bisa bagi waktunya untuk bisnis juga dan juga di dunia tarik suara juga aman. Aman sih, karena emang belum belum terlalu ribet juga ya. Masih bisa ya, jadi kalau pas lagi ada waktu senggang masih bisa kontrol, jagain semuanya biar tetap bisa bisa sukses terus untuk bisnisnya juga aman ya kan. Karena kan kalau kita kadang kalau berbisnis kalau nggak kita kerjain sendiri diserahin ke orang kan beda, bener nggak? Ini kamu tuh terjun langsung. Ya terjun kalau misalnya udah pulang syuting langsung pembukuan, terus sambil live tuh di TikTok. Iya, kamu live gitu juga kan. ya? Live jual itu sih kayak skincare gitu-gitu. Wah, hebat berjuangnya ya. Ini mungkin bisa di-share juga nih dari anak Medan, terus juga dikasih tahu juga sama Wannabe Lovers. Ternyata orang sih ngelihatnya langsung sukses, tapi perjalanannya kan panjang ya. Untuk bisa seperti sekarang. Lumayan sakit. Ada nggak sih? Ya? Ada hal-hal yang kayak ngecewain banget atau nggak bikin jatuh banget, bikin drop banget yang pernah kamu alamin sebelumnya? Ya pernah gitu, kayak dari asisten. Pernah punya asisten yang kayak maksudnya kayak nyuri kalung aku gitu ya. yang nggak bisa dipercaya akhirnya ya? Gitu. Itu ngecewain banget. Padahal udah deket banget ya? Deket banget kayak ya udah kayak keluarga lah ya. Seperti adik ya gitu sih. Ya ampun. Malah satu lagi udah dianggap kayak abang, karena aku kan emang nggak punya abang, anak smart. Jadi ini kan, gitu. bukan cuma satu asisten yang pernah ngecewain ya? Udah dua. Terus kamu gimana tuh, trauma nggak sih untuk kepercayaan sama orang, apalagi bekerja sama kamu kan? Ya jujur sih, namanya pernah dikecewain pasti agak sedikit hati-hati. Lumayan ya itu ya, kerugiannya lumayan dong. Ya nggak lumayan, cuman kagetnya kok. Lebih ke kecewa kayaknya ya, gitu. bukan masalah barang ataupun, tapi kan kok bisa gitu kan? Atau juga hubungannya udah sedekat itu ya kan? Ya susah-susah bareng begitu ya gitu. Senang-senang juga bareng ya? Bareng gitu, malah kok kamunya gara-gara hal sepele gitu jadi mengkhianatin lah gitu. Jadi dihianatinnya dalam hal itu ya. Kadang orang yang
kita nggak pernah tahu nih yang terdekat sama kita atau nggak yang kita percaya kadang bisa ngecewain sedalam itu gitu. Nah, jadi pelajarannya buat kamu sendiri apa tuh? Pelajarannya ya lebih berhati-hati aja sih kalau aku sekarang tuh. Kalau dulu emang aku tuh percaya banget 100% gitu. Jadi emang apa-apa uang ATM semua sama dia gitu kan. Dia itu tahu sih pinnya gitu. Itu sih salah sayang, nggak kayak gitu konsepnya. Nggak gitu juga, kecuali ya gimana ya, kalau teteplah harus kamu yang jaga untuk barang-barang yang pribadi, yang ini semua ATM kamu serahin semua. Iya, sampai pernah dicuri juga tuh 45 juta. Ya Allah, itu mah luar biasa ya, dalam ya, tandanya membekas ya. Itu luar biasa, sampai nggak bisa tidur ya 4 hari 4 malam tuh kepikiran. Tuh kan, setiap orang tuh kadang-kadang pasti ada ngalamin yang hal yang bikin drop ataupun bikin jatuh dalam kehidupannya gitu kan, kayak jadi cobaan lah ya buat kamu pada saat itu ya. Tapi akhirnya bisa melewatinya dan alhamdulillah dikasih rezeki yang lain lagi ya, yang sebagai penggantinya dari Allah juga kan ya buat kamu ya. Ada sih. Setelah itu, tapi yang pasti sekarang udah dijagain langsung sama adik sendiri ya? Adik sendiri yang jadi asisten keluarga sih. Insya Allah bisa lebih tenang, lebih ya kan. Tapi ingat, sekali lagi, kepercayaan itu tuh emang susah sih. Kita kadang-kadang dapetin kepercayaan dari orang. Nah, untuk orang yang udah bisa dipercaya itu mesti jaga banget, karena kamu pasti udah sulit ya untuk bisa menerima dan memaafkan asisten kamu yang waktu itu. Ya udah, ya anggap aja kayak pelajaran sih gitu aja. Udah, oke, itu kisah. Semoga nggak ngalamin lagi dan udah lancar terus karirnya. Tapi dari tadi tuh kita pengen bahas juga tentang cerita perjalanan kamu bisa seperti sekarang ini. Itu siapa sih sebenarnya orang yang ada di balik kesuksesan kamu sampai sekarang? Kalau dulu sih supportnya ya pertama dari pasangan dulu ya, mantan gitu kan. Terus sama adalah kayak kakak angkat gitu. Terus kalau pasangan tuh lebih kayak, ayo kamu pasti bisa. Jadi support dari pasangan itu pengaruh banget. Dia dukung banget, dari ya sempat nolongin beberapa, kayak aku lagi kesusahan gitu kan. Terus dia selalu ada ya, selalu ada sih. Makanya aku selalu ingat jasanya dia juga walaupun udah nggak sama dia gitu loh. Oh, jadi kenangannya indah lah ya, endingnya juga indah ya. Maksudnya dia orang yang baik, yang pernah berjasa buat kamu, deket banget. Dan karir kamu sampai sekarang juga ada dukungan dia luar biasa ya sebelumnya, bener nggak? Sebelumnya ya, emang dibilang sih, aduh luar biasa banget ya. Karena kan kalau kita berkarir tuh harus ada pasangan juga yang ngedukung, tapi kalau nggak ngedukung ya malah jadi hancur gitu. Oke, jadi pasangan yang support kamu. Nah, kalau dari keluarga sendiri, karena aku tinggal mama aja ya, mama sih lebih supportnya gitu. Mama support terus? Support sama ya teman-teman yang deket-deket baik yang sama aku sih. Nah, mungkin juga kita bisa kasih tahu nih ya sama wannabe lovers nih, kalau misalnya kamu kan masih muda banget nih, kadang-kadang nih dari kecil tuh udah tahu nih passionnya nih, aku nih di nyanyi misalnya, ada yang udah tahu dari kecil kayaknya aku tuh bisa deh nih mencapai impian aku gitu seperti kamu. Itu kuncinya apa sih biar bisa terwujud impian itu, biar bisa fokus, itu kuncinya apa? Kuncinya ya berpikiran positif aja gitu. Walaupun ada yang nggak suka sama kita ya. Kamu terlalu baik ya, positif terus. Sabar, disakitin masih maafin lagi, masih menerima, tetap berpikir positif, selalu kayak gitu ya? Males mikir yang negatif malah jadi sakit gitu kayaknya. Pernah nggak sih sampai kamunya jadi kepikiran terus kamu jadi nggak bisa? Nggak fokus. Maksudnya kayak kerja udah langsung kayak gak semangat, jadi karena satu kejadian gitu yang kayak kan dari cerita-cerita pengalaman bintang tamu juga ya, kalau misalnya ada hal dalam hidup dia yang dia sampai udah gak semangat gitu buat ngelanjutin karir dia di dunia entertain gitu. Kalau kamu sendiri gak sempet
mengalami itu apa pernah? Ada yang bikin down juga ada, kayak dibilangnya, kamu tuh nggak cocok ya di entertain sebagai penyanyi gini gitu. Cocoknya di model. Pokoknya kayak tampang aja yang cantik gitu ya? Enggak, kayak awal-awal sebelum aku masuk label kan emang aku punya temen yang seperti itu gitu. Jadi kayak curhat, bisa nggak ya gue kira-kira masuk ke label industri gitu. Terus dia bilang nggak cocok lah, kamu tuh cocok. Aduh, itu adalah pengaruh buruk itu. Iya. Kalau kita dengerin dia kan kita nggak maju tuh. Bener. Terus down di situ kan kayak kamu jadi model aja kamu gitu. Dibilangnya saingannya banyak ini. Ya aku sih positif aja ya. Jadi ya rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kita nggak usah takut nggak akan kebagian rezeki gitu aja sih. Jadi semangat aja. Semangat aja. Kadang ada komen-komen ataupun kritikan, ada yang bisa kita terima, tapi kalau misalnya itu akhirnya bikin kita jadi jatuh, jadi drop ataupun down, kita harus bisa semangatin diri kita untuk ya bisa kok, aku bisa gitu ya nggak sih? Dan buktiin pastinya kalau emang benar-benar bisa. Akhirnya pas aku masuk ke label ini, ya dia kaget gitu kan. Terus gimana? Dia bilang, kok bisa gitu kan. Maksudnya, padahal kamu udah dibikin down sebelumnya. Ya, dibikin down dulu sama dia gitu. Akhirnya ya dia kan sempat dia bilang, kalau kamu masuk ke label ini potong kuping gue, katanya gitu. Oh my god, itu teman macam apa? Kalau aku datang lagi ketemu dia, sini kuping lu gue potong. Sini gue potong, gue udah masuk nih. Gue udah nyanyi, udah punya single gitu kan. Makanya gue bilang rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi nggak usah takut gitu kan. Sudah, yang pasti kita usaha ya. Usaha sama berdoa sih. Usaha sama berdoa. Penting. Itu harus pokoknya jadi balance. Jadi biar semuanya juga lancar. Kitanya juga selalu ya kadang-kadang gitu ya. Yang paling berat tuh sebenarnya sama omongan orang, apalagi netizen, komentar. Kamu gimana sih nanggepinnya di sosmed gitu? Komentar kan nggak semuanya positif, bener nggak? Ada yang negatif juga. Gimana caranya biar strong gitu, biar kuat? Nggak mau lihat aja, nggak mau buka. Oh gitu ya artis ya, nggak usah buka komen-komennya. Pusing gitu ya. Karena kan ada yang bacot gitu. Ngomongnya kasar ya kan, nggak mikir. Emang nggak punya perasaan gitu ya? Iya, makanya jadi aku nggak mau buka. Dipikir artis atau penyanyi tuh nggak punya perasaan apa ya? Komentar tuh kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang malah DM, bener gak sih? Ada nggak yang DM? Ada. Kayak ngomentarin yang ada juga yang ngehina minta juga ada. Banyak ya. Oh iya aku aneh-aneh deh, makanya aku nggak mau buka. Kalau ya mereka penting paling hubungi admin ya. Iya benar, kadang yang positif-positif aja ya. Gitu. Kalau yang komentar-komentar hempaskan lah ya. Pasti. Pokoknya kamu semangat terus. Nanti kita masih ada lagi ya momen kita juga untuk bisa cerita bareng sama Risa di sini. Kamu sendiri dari perjalanan kamu tadi, satu hal apa sih yang bikin, pernah gak sih kamu ngalamin dalam perjalanan kamu, udah berapa lama nih tandanya nih di dunia entertain? Di entertain nyanyi atau sinetron? Nyanyi. Kalau nyanyi sebagai penyanyi dangdut dari kecil, terus vakum jadi model, aktif lagi di tahun 2019 gitu. Ya 2019. Lumayan lama ya. Lumayan lama tandanya ya. Nah dengan pencapaian sekarang, kamu sendiri pernah nggak sih dalam berapa lama tadi totalnya? Belasan tahun tuh ya kalau dihitung. Lumayan lama, dari kecil sih, dari SD. Ada nggak hal yang benar-benar bikin kamu satu, bangga banget sampai terharu, bangga dan terharu banget dalam kehidupan ini kamu dapat mencapai apa yang kamu raih sampai sekarang, atau kejadian yang pernah kamu alamin yang benar-benar bikin kamu nangis dan sedih banget sepanjang perjalanan karir? Karena setiap orang kan pasti ada momen titik terendah dalam kehidupannya dia, yang paling berat yang pernah dialamin apa buat kamu? Yang paling bangganya alhamdulillah di umur muda. Sekarang umurnya tandanya 26. 20, masih anak muda banget ya.
di umur segini tuh udah hampir pencapaian semua, walaupun belum ya gitu. Tapi udah meraih sampai seperti ini udah alhamdulillah banget ya. Ya udah bisa Bersyukur. mandiri dan apa ya, emang aku tuh dari kecil nggak pernah ngerepotin orang tua gitu. Jadi dari kecil udah cari uang sampai udah besar kayak gini tuh. Marissa tuh udah mulai cari uang dari umur berapa? Dari SD. Oh itu bukan cuman nyanyi-nyanyi biasa, tapi kamu udah nyari Uang dari SD. dulu kan sempat dapat peringkat sekolah nomor 1, terus teman-teman pada buatin dong gue PR gitu kan, terus aku dapat duit, terus duitnya dicelengin gitu kan. Pas aku kan dari kecil Udah pinter nyari duit ya. udah, bapak aku kan udah meninggal tuh Dari kamu kecil? dari umur 10 bulan. Oh dari 10 bulan. Jadi kamu udah sama mama. Mama aja ya? Iya, kan mama kan juga nggak kerja tuh, jadinya aku yang kerja gitu. Oh itu kisah kamu sebenarnya waktu kecil yang bikin kamu harus pinter cari duit nih. Ya jadi mandiri sih gitu sekarang. Jadi perjalanan kamu dari kecil itu sekarang kalau mama ngelihat kamu kayak gini nih, kamu mungkin bisa bilang sama mama gimana, apa yang pengen kamu ungkapin dari semua yang udah Marissa raih sekarang. Mungkin bisa ngomongin langsung sama mama, karena pasti mama yang selalu ada juga buat kamu dari kecil kan. Ya pokoknya jadi terharu. Nggak apa-apa, omongin aja buat mama yang lagi nonton Marissa. Ungkapin aja gimana perasaan kamu sekarang udah seperti ini. Pasti mama bangga banget lihat kamu makin sukses, Ya pokoknya bisa meraih semuanya, bisa bantu doa aku keluarga. terbaik supaya mama aku tuh sehat selalu sih, karena yang support sama ini kan orang tua. Kayak gitu sih. Jadi ini doa mama ya, bisa sampai semuanya kewujud. Semoga mama juga sehat terus. Dan biasanya yang paling didengar ya sama Allah adalah doa ibu kita, benar nggak? Ya. Kamu dari kecil udah bisa Pokoknya support aku keluarga. tuh semangatnya tuh karena orang tua ya orang tua perempuan gitu kan, ibu gitu, mama. Jadi semua ini aku buat tuh pengen bahagiain orang tua aja sih gitu. Ini semua tujuannya kembali lagi ingin orang tua gitu, karena kan bahagiain orang tua. dia juga udah ditinggal sama papaku dari aku kecil gitu kan. Kalau bisa ya dia sekarang tuanya tuh seneng gitu sih. Ini pasti papa kamu juga bahagia banget lihat kamu bisa ngebahagiain, dukung keluarga, yang pasti bisa sukses kayak sekarang. Insya Allah karir kamu panjang masih ke depan, makin sukses ya Marissa ya. Sukses juga buat filmnya. Dan juga mama sehat terus ya. Apa-apa nih, nggak ada tisu nih teman-teman. Ini Marissa udah terharu loh. Mungkin bisa dikasih tisu dulu dong. Emang kalau bicara seputar ibu emang begitu ya. Iya. Karena dari kecil gitu maksudnya. Tapi kamu hebat loh. Kamu dari SD kamu udah punya niat ingin ngebantu orang tua. Karena kamu tahu mama kamu nggak kerja. Terus kamu bisa sukses sampai sekarang, bisa dikenal banyak orang, kamu bisa punya karya. Itu tandanya kamu emang diberikan anugerah dan diberikan sama Allah kepercayaan sampai sekarang bisa sukses seperti ini juga berkat dukungan dari orang tua dari mama ya kan. Jadi yang bikin kamu kuat sebenarnya perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup terus sama pelajaran hidup sih. Pelajarannya. Nah, masih punya mimpi ke depannya lagi? Masih. Apa yang belum terwujud sebagai penyanyi dangdut? Apa ya, aku pengen ya tadi yang ngeluarin album, terus ngeluarin single, terus punya lagu-lagu baru ya kan? ya terus ya punya pasangan yang baik yang bisa support. Amin, semoga segera ditemukan dengan jodohnya. Buat cowok-cowok di luar sana, ini ada seorang wanita baik hati loh yang lagi ya kan menunggu siapa jodohnya nanti. Yang paling penting syaratnya apa? Harus ya baik ya kan, seiman ya kan, bisa sayang sama keluarga juga.
terus ya support orang mau itu ya, berjuang gitu, bareng-bareng berjuang bareng gitu ya. berjuang bareng. Kayaknya saya dari tadi kamu kalau ngebahas pasangan tuh kayak dalam banget, kayak yang pernah punya pengalaman sebenarnya dengan pasangan sebelumnya ya, mantan yang terindah itu ya kan. Masih membekas kayaknya gitu. Jadi sekarang semoga harapannya bisa dapetin yang lebih baik dan juga bisa support kamu dan bisa segera bikin album deh kalau gitu ya. Amin amin. Ya. Nanti kita lihat lagi juga ya, gimana penampilan Marissa Putri di film-filmnya ya kan. Udah syuting sebelumnya tuh gimana, bedanya acting tuh beda banget loh sama nyanyi. Kalau acting tuh lebih ke mana ya? Aku sih banyak kan perannya antagonis ya. Oh, galak, Antagonis sama jahat ya. sama pelakor gitu-gitu. Hah? Ya Allah, serius? Iya, dapatnya perannya begitu-gitu mulu. Gak pernah peran-peran yang baik hati, yang lembut? Pernah juga, cuman lebih banyak. Lebih baik, lebih cocok kayak mukanya tuh tegas sekali, jadi yang kayak bisa matanya gitu ya. Padahal sih nggak gitu. Padahal lembut ya. Kalau Jadi- di sinetron doang gitu. Sekarang juga masih sibuk syuting sinetron juga ya? Masih, ini lagi apa ya? Lagi off dulu. Nanti lanjut lagi gitu. Oke, ini cerita kamu ini juga menginspirasi banget buat kita yang kayaknya juga, terutama nih ya biasanya kalau orang kadang-kadang ngalamin hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan karir itu biasanya udah langsung nyerah gitu, bener gak? Iya. Kadang-kadang udah capek, udah lelah ataupun kecewa sama satu kejadian. Nah, kamu juga pernah ada masalah dalam hubungan dengan orang yang kamu udah percaya sampai ada kerugian dalam finansial, kamu cerita sampai pernah drop juga. Tapi akhirnya kamu bangkit lagi gitu, bisa ngelewatinnya dan bisa menjalani sampai sekarang, ya kan? Nah, semoga nanti ini juga jadi penyemangat buat kalian yang mungkin sekarang lagi momennya lagi nggak di momen yang happy ada dalam kehidupan ini. Kita kan kadang juga ngalamin kayak gitu. Pengalaman dari teman-teman kita yang kita hadirkan di sini ini bisa jadi penyemangat. Nah, ntar bikin ini lagi dong, gerakan goyangan-goyangan baru. Kemarin goyangan membal. Mungkin ada pagoda. Apaan tuh? Goyang pantat dada. Oh. Ya nggak, canda-canda. Jadi bukan cuma di sini doang ya, dari semua bagian. Muter kayak gasing. Juara nih pria-pria di sini, studio pusing nanti kalau kamu goyang pagoda. Pagoda. Ada aja namanya ya kan. Emang dangdut itu bikin happy sih ya, bikin Lucu sih, lebih Emang- semangat kerjanya gitu. Iya, kayaknya tuh itu adalah ciri khas dari emang karakter, dari adatnya istiadat dan juga tradisi dari Indonesia lah. Pokoknya itu dangdut itu the music of my country gitu ya. Pokoknya kamu pengen tetap terus di dangdut apa gimana? Dangdut. Udah, pokoknya udah cinta banget sama dangdut ya. Iya, I love you dangdut gitu ya. Oke, nah wannabe lovers, kira-kira kalau kalian juga pengen punya saran gitu kan, pengen diundang bintang tamu, penyanyi ataupun juga siapa namanya, biasanya di sini juga seorang seniman. Oh ya, itu juga bisa jadi bintang tamu kita yang bisa menginspirasi, bisa kita hadirkan di sini. Senang nggak sih tampil di acara kita? Seneng banget, terima kasih. Sampai Mbak. dari ketawa-tawa sampai nangis ya kan? Jadi curhat ya. Iya, emang di situ momennya curhat, ya kan. Ya seneng sih ya udah diundang di sini. Nah, pokoknya nanti kalau kamu mau promo-promo juga, kalau udah rilis lagi bisa hadir lagi ke sini pastinya ya. Ya, amin. Terus juga ada yang mau disampaikan nggak buat semua wannabe lovers yang lagi nonton juga hari ini ataupun yang lagi dengerin cerita kamu, ada yang mau disampaikan nggak pesannya? Pesannya untuk wannabe lovers ya tetap sehat, terus tetap semangat dan jangan pernah menyerah gitu aja sih. Jangan pernah menyerah. Jadi semua orang pasti pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan ataupun hal yang sedih dalam kehidupannya. Tapi ya harus bangkit lagi. Setiap cerita tuh emang beda-beda ya. Setiap orang punya cerita masing-masing. Dan cerita itulah yang bikin kita jadi makin kuat sih sebenarnya untuk bisa ngelewatin semuanya. Oke, gimana nih? Kita mau ngobrolin apa lagi nih? Cinta udah, karir udah, perjalanannya yang berat dan panjang juga sudah, dan juga orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih juga
tadi sudah kamu ucapkan buat mama tercinta yang sudah mensupport, doain terus sampai sekarang. Juga kita udah bahas di sini lengkap ya. Masalah apa lagi yang belum kita angkat kali ini? Mau udah ya, aku udah nanya-nanya ya. Pacar sekarang tapi belum ada yang dekat. Apa ya? Ada yang dekat lah ya. Enggak, jadi yang suka ada ya beberapa, cuman aku emang nggak ini sih, lagi fokus ke karir dulu. Takutnya tuh nggak sehati gitu, karena kan emang aku kan di entertain tuh kadang pulang syuting tuh jam 2, jam 1 gitu kan. Kalau misalnya syuting kan nggak bisa pegang HP tuh. Iya, padahal kurang pengertian. Iya, padahal di entertain juga sama, cuman emang lebih protektif aja sih, nggak suka gitu. Tuh cowok-cowok posesif kayaknya udah nggak bisa nih, yang deketinnya harus yang pengertian kayaknya ya. Ya boleh sih protektif, cuman ya kalau yang kemarin tuh lebih banget ya gitu. Agak over. Sampai disuruh berhenti nyanyi gitu. Aduh, kan. nanti kamu jadi apa dong? Makanya kalau sampai ada nanti kamu misalnya kamu diajak untuk bisa menjalin satu hubungan dan ternyata sampai serius mau merit, terus dengan syarat kamu harus berhenti gitu ya dari dunia ini entertain, apa kamu mau? Kalau aku sih dari hati sih nggak mau ya. Udah cinta ya? Emang ini impian aku sih gitu dari kecil. Jadi pokoknya punya pasangan yang bisa mensupport gitu. Jadi kalau emang kamu mau terima aku apa adanya gitu, dan aku juga nerima dia apa adanya gitu. Oke, pokoknya kita doain aja deh yang terbaik deh ya. Semoga nemuin yang hatinya bisa dengan tulus menerima kamu dengan dunia kamu ini ya kan, dan support. Makasih banget ya Marissa udah datang. Thank you, sukses terus buat kamu. Pokoknya yang terbaik deh buat kamu. Nanti aku tunggu goyangan pagodanya ya. Terima kasih sekali lagi buat Wannabe Lovers. Hari ini kita udah seru-seruan bareng. Udah curhat bareng sama teman aku Marissa Putri. Semoga semuanya terhibur ya, bisa menikmati acara ini. Dan yang pasti sampai ketemu lagi tentunya di acara Wannabe. Saya Wi Salman pamit, sampai jumpa. Dah.